Mandiri atau trauma. Ini tanda kamu sebenarnya korban trauma masa lalu. Pengalaman traumatis bisa sangat mempengaruhi jiwa dan cara seseorang mengatasi masalah. Sementara beberapa orang menunjukkan tanda-tanda kesusahan atau mencari bantuan, yang lain mungkin mengembangkan sikap sangat mandiri sebagai respons terhadap trauma. Psikolog Dr. Amy Marshall menjelaskan bahwa kemandirian berlebihan ini adalah cara bertahan yang muncul dari kebutuhan untuk melindungi diri dari rasa sakit dan kerentanan lebih lanjut. Meskipun kemandirian biasanya dianggap positif, kemandirian berlebihan bisa menyebabkan isolasi dan keterpisahan emosional, menghambat proses penyembuhan. Berikut adalah beberapa tanda apakah kemandirian berlebihanmu sebenarnya respons terhadap trauma. Enggan mencari bantuan. Menurut konselor Dr. Joanna Frederick, pengalaman traumatis bisa membuat seseorang percaya bahwa mengandalkan orang lain membuat mereka rentan terhadap rasa sakit dan kekecewaan. Akibatnya, mereka cenderung menjauhkan diri dari orang lain dan menghindari meminta bantuan karena merasa bisa menangani semuanya sendiri. Kecenderungan untuk terlalu mandiri ini justru memperburuk perasaan terisolasi dan memperberat beban emosional trauma. Menolak bantuan. Mirip dengan poin sebelumnya, orang yang sangat mandiri sering kesulitan menerima bantuan, bahkan ketika ditawarkan dengan tulus, kata Dr. Amy Marshall. Mereka mungkin merasa tidak nyaman atau bahkan tidak pantas menerimanya, karena respons trauma membuat mereka percaya bahwa menerima bantuan sama dengan kelemahan. Orang yang sangat mandiri sering merasa perlu sangat mandiri, dan melakukan hal-hal ekstrim untuk membuktikan bahwa mereka bisa mengatasi tantangan apapun tanpa bantuan, bahkan jika itu merugikan kesehatan mereka sendiri. Perilaku ini bisa menyebabkan kesepian, kelelahan, dan kelelahan emosional. Sulit mengungkapkan kerentanan. Apakah kamu sulit berbagi perasaan dan terbuka kepada orang lain? Apakah kamu merasa lemah dan tidak nyaman menunjukkan kerentanan emosional? Orang dengan kemandirian berlebihan cenderung memiliki penghalang pelindung di sekitar perasaan mereka, mungkin disebabkan oleh pengalaman masa lalu seperti ditinggalkan, kepercayaan yang rusak, atau pengkhianatan, jelas klinisi Dr. Trish Kahawea. Pengalaman negatif ini membuat mereka takut bahwa membuka diri dan membiarkan diri mereka rentan hanya akan menyebabkan penilaian dan penolakan, dan lebih baik menekan emosi mereka. Mengabaikan kebutuhan emosional diri sendiri. Tanda lain bahwa kamu berjuang dengan kemandirian berlebihan adalah jika kamu terlalu fokus untuk tetap kuat dan mandiri sehingga kamu mengabaikan kebutuhan emosionalmu sendiri, menurut Dr. Marshall. Ini biasanya alasan mengapa orang dengan kemandirian berlebihan menderita stres kronis dan kelelahan, karena mereka cenderung meremehkan kebutuhan emosional mereka demi memprioritaskan tugas, pencapaian, atau membantu orang lain. Contoh perilaku ini termasuk tidak mencari dukungan emosional, menghindari percakapan tentang perasaan, menolak mengakui rasa sakit dan perjuangan sendiri, dan mengubur perasaan dalam-dalam, yang menyebabkan mati rasa emosional dan keterputusan. Takut akan keintiman. Kemandirian berlebihan juga bisa terwujud sebagai ketakutan akan keintiman dan hubungan emosional yang dalam, kata psikolog Dr. Annie Tenesugaren. Membentuk ikatan yang dekat dengan orang lain membutuhkan kerentanan dan kepercayaan, yang bisa menakutkan bagi seseorang yang mengalami trauma. Kamu mungkin merasa lebih baik menjaga jarak emosional dari orang lain untuk melindungi diri dari potensi rasa sakit, tetapi sikap tertutup seperti itu menghambat kemampuan kita untuk membentuk hubungan yang bermakna dengan orang lain dan memperkuat kebutuhan kita untuk hanya mengandalkan diri sendiri untuk dukungan dan validasi. Kebutuhan konstan untuk mengendalikan. Menurut Dr. Marshall, jika kamu belajar mengatasi trauma melalui kemandirian berlebihan, kamu mungkin tidak suka membutuhkan orang lain dan dibutuhkan oleh mereka. Kamu sangat percaya bahwa satu-satunya orang yang bisa kita percayai dan andalkan sepenuhnya adalah diri kita sendiri, dan mengharapkan orang lain merasakan hal yang sama persis. Akibatnya, kamu menunjukkan kebutuhan yang kuat untuk mengendalikan hidupmu sendiri, yang berasal dari ketakutan akan ketidakpastian dan kerentanan. Kamu ingin membuat semua pilihanmu sendiri, kamu kesulitan menerima masukan dari orang lain, dan kamu tidak mendelegasikan tugas atau berkolaborasi dengan baik karena takut gagal atau kecewa. Mengenali tanda-tanda kemandirian berlebihan adalah langkah pertama untuk membebaskan diri. Mencari bantuan dari profesional yang terlatih dalam trauma memfasilitasi perjalanan menuju kasih sayang diri dan hubungan yang lebih sehat. Ingat, penyembuhan dari trauma adalah proses yang berani dan transformatif, dan tidak ada yang harus menjalaninya sendirian. Kerentanan bukanlah kelemahan, tetapi bukti kekuatan dan ketahanan manusia dalam menghadapi tantangan hidup.